La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang insya Allah nanti akan diteruskan dengan sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Saya selalu berdoa panjenengan semuanya diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah 2 tahun ngempet tidak bisa menyelenggarakan ibadah seperti ini. Pada hari ini kita bisa berkumpul, luar biasa. Tahun 80-an saya merasakan ini di gelanggang mahasiswa. Dan hari ini kita bisa menikmati suasana Ramadan dengan khusyuk. Saya diminta oleh panitia untuk menceritakan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Tentu ini berangkat dari pengalaman saya memimpin Jawa Tengah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya mencatat mulai dari Januari, 1 Januari sampai 6 April. Di Jawa Tengah itu ada kurang lebih 115 aduan. Dan itu semua terkait dengan minyak goreng. Ada apa sebenarnya? Saya kira Bapak Ibu punya data. Para cerdik, cendekia, intelektual muda, profesor, doktor, semua punya data. Ada apa ini? Padahal kita penghasil CPO terbesar seluruh dunia. Sejak tahun 70-an kita mulai merangkak. 80-an mulai baik, 90-an juara. Sampai hari ini tidak terkalahkan. Tentu kalau kita pakai buku-buku barat, orang akan mengatakan inilah market mechanism, inilah komoditi, dan ketika kemudian dunia bertemu pada kepentingan-kepentingan tertentu dan itu berpengaruh pada komoditas, akhirnya harga akan ditentukan di situ. Tapi benarkah kemudian kita akan menikmati itu? Kenapa saya mulai cerita dari ini? Seluruh caci maki, seluruh protes pasti akan datang kepada pemerintah, antara lain kepada saya. Jadi kalau tiap hari mendapatkan bully, itu sudah biasa. Problemnya adalah bagaimana kita menyelesaikan ini. Birokrasi kira-kira bisa merespon dengan cepat, dengan efektif, dengan efisien? Oh, belum tentu. Apalagi kalau mereka tidak punya kewenangan untuk bisa memutuskan itu. Ini baru cerita minyak goreng. Belum di tengah hujan ada longsor, ada banjir, ada jalan rusak, dan kemudian Pak Ganjar delene mundak. Dele. Belum lagi kemarin yang 2 tahun kawan-kawan mahasiswa sudahlah sekolahnya di rumah saja. Lumayan, malah bisa mager. Apa yang kemudian kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu? Respon birokrasi ini kemudian muncul dengan berbagai reaksi masing-masing. Layanan yang buruk, rumah sakit jelei, sekolahan nyebelin, SPP-nya mundak terus, gitu kira. Itu akan mendapatkan respon luar biasa. Atau barangkali beberapa pekerjaan yang kemudian tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ada yang bawa spanduk mungkin mau menuliskan, diangkat buat saya tidak apa-apa karena itu bagian dari exercise politik. Diangkat aja mas, nggak apa-apa. Ya, ini bagian dari sholat tarawih yang selalu menarik di UGM. Inilah demokrasi. Dan saya sangat senang dengan kekritisan kawan-kawan dan inilah diskusi yang selalu dibuka untuk mendewasakan kita semuanya. Dari apa yang tertarik dari proses-proses yang ada di situ Bapak Ibu, maka birokrasi kemudian dipotret sebagai sesuatu institusi yang tidak pernah bisa memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima, services excellent. Tidak. Maka apa yang terjadi? Saya coba survei awal-awal jadi gubernur. Apa yang kemudian membuat masyarakat merasakan nyaman? Ternyata hanya 3 Bapak Ibu. Layanan yang mudah, layanan yang murah, layanan yang cepat. Itu aja. Kalau kami bisa diberikan kemudahan, kenapa kami diberikan kesulitan?
Kalau kemudahan itu bisa diberikan kepada kami, mbok iyao, SOP-nya semua dirubah. Maka kacamata birokrasi hari itu mesti berubah pikiran. Dan itu terjadi ketika kemudian teknologi informasi masuk, dan hari ini dalam konteks demokrasi semuanya serba bebas. Bener apa ora penting. Yang penting sekarang suara dulu. Dan seluruh jejaring itu digunakan untuk mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Itulah yang terjadi. Saya belajar betul dari pengalaman salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, tepatnya Rumah Sakit Margono yang ada di Purwokerto. Pak Ganjar, saya mau lapor Pak. Saya mau minta selimut untuk ibu saya yang lagi sakit, kenapa ditolak? Hanya karena sedang terjadi pergantian atau shift petugas. Di video dan dikirimkan. Ini dunianya. Masuk medsos saya, dan kemudian mereka menyampaikan protes itu. Saya hanya telepon saja, Pak Dirut tolong diperiksa. Sejak kejadian itu, reform terjadi, orangnya kena penalti, kena punishment. Begitu reform terjadi, ada satu hikmah, Bapak Ibu teman-teman. Apa hikmahnya? Itulah yang menginspirasi saya, bling begitu, untuk kemudian setiap OPD atau SKPD mereka harus membuat inovasi. Mereka harus memperbaiki atas data komplain yang terjadi di masyarakat. Ini birokrasinya. Lalu ketika kemudian terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Ternyata Bapak Ibu, faktornya cukup banyak. Saya mencatat ada beberapa faktor yang kemudian mesti kita perbaiki. Birokrasinya belin, lama, korup, pungli, sulit, dan seterusnya itu menjadi komplain yang selalu muncul. Yang kedua kemudian, layanan mudah, murah, cepat sampai dengan tuntas menjadi harapan masyarakat. Dua komponen ini kalau kita lihat dari dua faktor yang di eksternal maupun internal, saya tentu di birokrasi akan bicara pada yang internal dulu. Itulah suatu ketika saya datang kepada UGM dan kami dibantu bagaimana mengeksersis dan mereform kondisi birokrasi yang ada di tempat kita. Lumayan Bapak Ibu, lumayan ruwet. Dan pada saat itu secara kelembagaan dievaluasi, secara SOP dievaluasi, dan kita nemu banyak sekali. Jual beli jabatan biasa. Pungli harian. Ngurus kok ora enek amplope. Pasti yang terakhir. Apa kemudian bisa disampaikan untuk merespon cepat dan masyarakat tidak takut? Saya paksa seluruh OPD saya membuka medsos dan harus verified alias centang biru. Jadi kalau dulu Bapak Ibu orang lapor itu tebel-tebel segini, birokrasi gitu ya Prof ya? Tebel-tebel, aku yang mau coba. Sekarang laporannya hanya 3 saja. Apa kemudian yang dikomplain oleh publik dan bagaimana kita merespon? Setelah itu ada perguruan tinggi lain yang membantu saya membuat aplikasi Lapor Gub dan sampai hari ini masih ada. Dari situlah sadar atau tidak, birokrasi terreformasi tanpa sadar karena gempuran teknologi, karena tekanan dari publik. Jadi termasuk political pressure yang datang dari warga, dari masyarakat. Artinya setelah itu terjadi, apakah kita berharap perubahan akan muncul secara bottom up? Maaf, tidak. Ternyata dalam birokrasi tidak terlalu sulit. Perubahan bisa terjadi secara top down. Dalam budaya yang sangat paternalistik, maka pada saat itu sebenarnya contohnya dari atas. Kalau kita sendiri tidak nyontohin nggak bisa. Maka deal keputusan yang kita buat adalah apa sih yang membuat ASN itu kelenger? Apa sih yang membuat mereka stres? Satu sudah dioyak-oyak, diseneni terus dengan manajemen Senin, dari hari Senin ke Senin berikutnya nyeneni terus. Bos ini, kan gitu ya Pak ya? Pada saat itu jamaah sholat tarawih yang sangat saya hormati, staf saya mengatakan kepada saya, Bapak itu maunya apa Pak? Baliklah. I answer the question with question. Saya tanya sama dia, kalau aku balik tanya sama kamu biar berubah itu apa? Oh gampang Pak niku Pak. Dimulai dari pimpinannya seperti adus pakai gayung, pakai siwur.
Yang dibasahi biasanya kepalanya dulu. Nanti ndeledek sampai tingkat bawah. Itulah kemudian akan terjadi perubahan. Percaya sama saya. Apa kemudian yang memberatkanmu? Kulo diken setor. Maka ketika setoran itu muncul, maka pada saat itulah sebenarnya dia nggak bisa tidur. Pada saat itulah dia akan menggencet di bawahnya, mencari rekanan, kolusi, korupsi, nepotisme itu akan terjadi. Tapi cukup nggak dari perintah yang ada di pusat? Tidak. Maka lembaga tiga huruf yang namanya KPK saya undang. Maka ada koordinasi supervisi pencegahan di setrum greng begitu. Apa yang terjadi kemudian? Yuk kita declare berapa harta kita. Alhamdulillah saat itu kewajiban di eselon 1 dan eselon 2 saya terapkan sampai eselon 4 sampai aparatur sipil negaranya. Berani declare dulu. Ternyata declare itu susah. Rata-rata seluruh gadget yang kita miliki, kendaraan dan sebagainya, mereknya semua Casio. Kasih orang. Gratifikasi. Gratifikasi pun sebenarnya agak diremehkan karena siapa yang mau tahu? Maka kemudian kita membuat lembaga yang mengelola itu. Pelan-pelan Bapak Ibu. Mulai menolak parsel, mengembalikan semuanya atau mencatatkan ke komite gratifikasi. Simpel toh? Ketika kemudian itu bisa, mulailah proses transisi dari birokrasi itu untuk menjadi melayani. Putus nggak ada setoran, putus nggak boleh minta komisi, putus nggak boleh main proyek. Selesai belum? Pendapatan yang hilang membuat mereka stres dan loyo nggak mau nyambut gawe. Bisa bicara belak-belakan. Maka pada saat itu saya ambillah bagaimana resources management system yang ada di sana. Ya keuangannya, ya sumber dayanya. Kita buatkan secara elektronik, baru kita tahu bahwa apa yang menjadi nomenklatur itu setelah kita bersihkan bisa tumpuk undung, bahkan 2000 lebih nomenklatur sama. Tok kita buat sistemnya, kita perbaiki, kita bisa efisiensi ratusan miliar. Dan saya kembalikan menjadi tambahan penghasilan. Tenang mereka. Dan saya sampaikan, kawan-kawan ASN, saya akan jamin Anda nggak bisa kaya raya. Saya yang jamin Anda nggak mungkin kaya raya. Tapi saya jamin insya Allah Anda tidak akan kekurangan. Baru tenang. Maka pada saat itu kemudian achievement motivation-nya kita dorong untuk dia berprestasi. Dengan target-target baik personal maupun institusinya. Maka pada saat itu teman-teman, birokrasi melayani ini mulai kita dorong dan kita uji coba. Dulu saya kasih ukuran atau SOP. Kalau ada orang komplain 2 kali 24 jam harus direspon. Lama-lama mereka melakukan improvement. Dan akhirnya apa? Terjadilah 1 kali 24 jam hari ini. Terjadilah achievement jam. Merespon bisa dengan cepat. Akhirnya mereka mencoba berlomba-lomba untuk mereform karena catatan-catatan penampilan mereka, performan mereka dalam bekerja ada dalam catatan BKD. Akhirnya ketika mereka harus duduk dalam jabatan tertentu, nggak perlu nyogok, nggak perlu jual beli jabatan, silakan Anda ikut kontestasi secara terbuka yang terkenal dengan lelang jabatan. Alhamdulillah, karena waktu itu saya juga ikut merumuskan undang-undang ASN. Sayang tidak banyak yang menggunakan. Maka kampus kita ajak, tokoh masyarakat kita ajak untuk melakukan review. Dari sinilah kemudian layanan publik, pengawasan, lalu ada akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM yang mesti dikembangkan, sampai deregulasi dan manajemen perubahan kita masukkan di sana. Hasilnya saya pikir cepat, ternyata tidak. Sampai hari ini saya sudah 9 tahun diberikan amanah untuk memimpin Jawa Tengah, baru terasa. Sehingga kira-kira 2 bulan yang lalu saya betul-betul bangga. Bukan karena banyak indikator, hanya karena cerita 3 orang yang dipaksa untuk memberikan izin sesuatu yang tidak boleh. Dan kemudian dibawakan uang banyak, dan yang saya bangga adalah Pak Ganjar saya lapor, tadi saya disogok. Mbok tompo murah duitnya, mboten Pak. Terus piye? Saya usir orangnya, tapi saya halus. Wah kleru, kudune mbok oncalke nang bathuke.
Karena mereka punya pride. Ketika kemudian sudah berhasil melakukan pembersihan birokrasi, sikap sudah mulai bagus, maka kekuatan eksternal untuk mengganggu selalu muncul. Selalu muncul. Dan biasanya Bapak Ibu teman-teman, karena komunikasi yang tidak baik atau salah dalam berkomunikasi, akhirnya ya sudah itu yang akan terjadi. Dan kebiasaan kita biasanya kalau enggak Joyo Indo alias kita banyak alasan, kita pasti mencari seluruh argumen dengan segala tetek bengeknya. Jarang kemudian kita mengatakan, ya saya salah. Itulah yang kemudian terjadi pada banyak hal. Itulah exercise saya cukup banyak, mulai dari jadi gubernur baru, menyelesaikan soal semen Rembang, demonya sampai ke UGN, PLTU Batang, jalan tol, dan terakhir Wadas. Dan Wadasnya rame. Kemarin mau debat di sini katanya, diundang debat, lah kok galak men, hambak rembugan. Saya mendisklose semua informasi. Dan yang menarik Bapak Ibu, ini bukan pekerjaannya Pemprov, ini pekerjaannya PUPR yang membebaskan BPN, yang mengamankan polisi, yang mengerjakan di lapangan BPWS. Sebenarnya saya tidak terlalu punya otoritas tinggi. Tapi ketika terjadi sesuatu dan tidak ada pemimpin yang berani angkat tangan, saya bertanggung jawab, maka saya bilang, saya bertanggung jawab. Dan saya harus datang untuk berdialog dengan mereka. Teman-teman, pada saat itulah kemudian kita ajak, siapa? Oh, Komnas HAM saya ajak. Bahkan, bro, sampean aja bro yang menjembatani. Karena mereka melihat wajah saya itu pasti, ini menindas, ini tidak kompromi, ini ngawur, begitu. Padahal ketika sebuah sistem ingin kita jelaskan dengan baik, ruangnya tidak ada. Bapak Ibu, birokrasi kemudian saya ajak, Anda, kita keliru dan kita salah, maka kita harus tanggung jawab. Mari kita jelaskan semua, didisklose seluruh informasi secara terbuka. Maka integrasi sistem itulah yang kemudian mulai kita bereskan. Termasuk ketika pandemi berjalan. Satu data Indonesia tidak terlalu lengkap. Saya termasuk orang yang mendorong pertama kali agar satu data Indonesianya itu dibuat, berapa orang sakit, berapa yang kemudian meninggal, mohon maaf, berapa yang dirawat, berapa yang sembuh. Data sains ini mesti ada. Kalau kemudian hari, ketika kemudian terjadi seperti flu Spanyol pada era itu, kita tidak kedabikan. Dan birokrasi saya minta, Anda harus improve, Anda harus inovasi, Anda harus cari jalan keluar. Termasuk UKM-UKM yang kemudian sekarang, Pak Ganjar, kula mboten saged dodolan. Saya diperintahkan untuk work from home dan kemudian saya tidak bisa mendapatkan buyer. Saya bilang, ayo do kumpul. Sekarang ada jualan online dan alat ini bisa dipakai. Maka seluruh marketplace yang mau membantu saya undang, baik dalam maupun luar negeri. Hasilnya kita membuat 2 kali lomba, namanya Hetero for Startup, dan ternyata itu memunculkan sesuatu. Sambil kita memanfaatkan apa yang saya punyai. Apa itu? Medsos. Ketika saya iseng aja membuat hashtag lapak Ganjar dalam Instagram saya terharu ketika kemudian seorang ibu-ibu yang sudah pesimis tidak bisa jualan karena pandemi dan tidak tahu akan selesai kapan, penjualannya bisa naik 350%. Hanya karena dia mencoba untuk menggunakan, memanfaatkan lapak yang ada di dunia digital. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka sudah 79 edisi kita keluarkan, UMKM-nya bisa bergerak dengan jumlah pelapak 2.561 dengan jangkauan 102 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, bahkan beberapa akhirnya lompat sedikit ke luar negeri. Sebenarnya birokrasi kita bisa atau tidak? Sangat bisa. Dan akhirnya turunlah bagaimana kita melakukan itu karena kita clear and clean. Maka kemudian turunlah sampai di kabupaten kota dan muncullah mal-mal pelayanan publik karena ingin dimudahkan, karena ingin dimurahkan, karena ingin dicepatkan. Tapi apakah faktanya semanis yang saya ceritakan? Tentu tidak. Biasanya yang seperti ini akan muncul cerita-cerita bahwa di antara mereka-mereka semuanya, ya Pak Ganjar masih ada itu, pasti. Tapi bagaimana kemudian saya mengajak publik untuk bisa terlibat, Bapak Ibu? Ada mahasiswa, ada pelajar saya ajak, judulnya Sehari Bersama Gubernur. Salah satunya dulu pelajar saya ajak ke UGM.
Dan mereka belajar bagaimana sehari bersama gubernur dan program magang mahasiswa. Kebetulan teman-teman dari Visipol UGM pernah magang ke saya sampai 2 minggu, dan kemudian itu diuji oleh dosennya. Dan kemudian itu cukup bisa menggantikan 1 semester. Mungkin seperti penerjemahan Merdeka Belajar. Dan dia mendapatkan betul-betul data pertama, pengalaman pertama yang ada di sana. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka kanal aduan yang ada di masyarakat sekarang kita publis tiap hari. Yang tidak suka akan mengatakan ini pencitraan. Tapi buat saya ini adalah public accountability. Mudah-mudahan sharing cerita ini akan bisa mendorong, ya tentu saja apa yang dikerjakan sebenarnya ini nasihat buat saya sendiri. Bagaimana kita melakukan improvement yang terbaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.